Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anharul Anwar. Saya di sini akan menganalisis dua jurnal. Eh, Jurnal pertama itu peran etika bisnis dalam perusahaan bisnis. Jumati dan Misa Milatan Ajana 2004. Dalam jurnal ini menegaskan bahwa etika bisnis merupakan fondasi moral dan sosial yang berfungsi mengatur seluruh perilaku organisasi agar setiap keputusan bisnis tidak hanya ber- berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan nilai kemanusiaan. Jurnal ini menjelaskan bahwa etika bisnis memiliki kedudukan penting dalam membentuk kepercayaan antara perusahaan dan karyawan, pelanggan, investor, serta masyarakat luas. Melalui etika, sebuah organisasi mampu menjaga integritas, reputasi, dan kredibilitas yang menjadi modal jangka panjang dalam dunia usaha yang sangat kompetitif. Dalam pembahasannya, penulis memaparkan bahwa penerapan etika bisnis menyentuh berbagai bidang utama dalam perusahaan. Pada bidang akuntansi, etika menuntut kejujuran, transparansi, dan ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan agar tidak terjadi manipulasi data yang dapat menyesatkan pihak internal maupun eksternal. Pelanggaran terhadap prinsip etika akuntansi seperti perbuatan laporan ganda untuk kepentingan pajak atau kredit menjadi salah satu bentuk perilaku tidak etis yang harus dihindari. Dalam bidang produksi dan pemasaran, etika bisnis berperan memastikan agar produk yang dihasilkan mematuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan, serta tidak menipu konsumen dengan informasi palsu atau iklan menyesatkan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap barang dan jasa yang mereka pasarkan. Sementara itu, dalam bidang teknologi informasi, etika bisnis diuraikan sebagai upaya menjaga hak kekayaan intelektual, melindungi privasi data konsumen, serta menghindari pelanggaran hukum digital seperti pembajakan perangkat lunak dan pencurian data. Penulis menekankan bahwa perusahaan yang beretika adalah perusahaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai moral, sehingga tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Etika bisnis juga berfungsi sebagai alat pengendali internal yang mampu mencegah terjadinya konflik antar individu maupun antar bagian dalam perusahaan, karena seluruh aktivitas didasarkan pada norma yang sama. Di sisi lain, pembahasan menyoroti bahwa etika bisnis berkaitan erat dengan hukum dan ekonomi. Hukum memberikan batasan formal terhadap perilaku bisnis, sedangkan etika memberikan panduan moral yang bersifat sukarelawan, namun memiliki dampak terbesar terhadap citra dan kepercayaan publik. Dalam konteks ekonomi, etika mendorong pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan melalui cara yang bermoral dan tidak merugikan pihak lain. Etika bisnis membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan loyalitas karyawan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan. Baiklah, itu saja untuk jurnal pertama. Selanjutnya jurnal kedua, yaitu pelanggaran etika bisnis dalam eksploitasi tenaga kerja di industri fashion global magazine. Jurnal yang ditulis oleh Berlin Selvia, Aurel Listari Hardana, dan Muhammad Zain Saleh 2004. Pembahasan dalam jurnal ini menguraikan secara kritis bagaimana praktik eksploitasi tenaga kerja dilakukan oleh perusahaan fast fashion global scene menjadi contoh nyata pelanggaran terhadap prinsip etika bisnis modern. Penulis menjelaskan bahwa model bisnis fast fashion yang menekankan produksi cepat dengan biaya rendah telah menimbulkan dampak sosial yang serius, terutama terhadap hak dan kesejahteraan tenaga kerja di pabrik pemasok sen di Tiongkok. Investigasi oleh organisasi Public Eyes dan laporan BBC menunjukkan bahwa pekerja sen dipaksa bekerja hingga 75 jam per minggu, jauh melampaui batas maksimal 48 jam kerja yang diatur oleh Konvensi ILO nomor 1, serta menerima upah dasar di bawah standar layak. Kondisi ini menggambarkan bentuk eksploitasi sistematik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dan integrasi moral dalam etika bisnis. Penulis memaparkan bahwa secara ekonomi praktik ini
memang menguntungkan perusahaan karena menekankan biaya produksi dan mempercepat siklus mode, namun secara etis hal tersebut menunjukkan ketimbangan antara kepentingan korporasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif umum, pelanggaran ini melanggar regulasi ketenaga kerjaan internasional, menutup perlakuan manusiawi dan upah layak bagi pekerja. Dari sisi moral, tindakan tersebut memprihatinkan hilangnya empati, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pengembangan jurnal juga menyoroti bahwa pelanggaran etika ini berdampak luas pada rantai pasokan global, menciptakan ketidakadilan struktural, ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan dan pekerja, serta mengakibatkan penurunan produktivitas jangka panjang karena kondisi kerja yang tidak manusiawi. Selain kerugian sosial, eksploitasi ini juga merugikan perusahaan secara reputasional. Masyarakat yang semakin sadar terhadap praktik bisnis etis dapat memboikot merek yang terlibat dalam pelanggaran moral, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi dan hilangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya penerapan prinsip etika bisnis yang berbasis pada 5 pilar menurut Kev: otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus meningkatkan transparansi rantai pasokan melalui audit independen secara berkala, memperbaiki sistem upah, dan mengurangi jam kerja berlebih. Selain itu, pemerintah juga berperan penting dalam memperketat pengawasan serta penegakan hukum ketenaga kerjaan secara tegas. Pembahasan jurnal ini memberikan